Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teo Muhammad Alfonso dari Prodi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6H, NIM 12011183141, kampus IAIN Tulungagung. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja kita menuju ke materi. Pengertian iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita wajib beriktikad atau mempunyai keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai beberapa kitab yang telah diturunkan kepada nabinya. Beriman kepada kitab Allah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita wajib meyakini keberadaan kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab yang diturunkan Allah kepada Rasulnya yaitu kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, dan kitab Al-Quran. Kitab-kitab yang telah diturunkan Allah kepada para nabi dan rasulnya yang wajib diketahui oleh umat Islam adalah yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada kira-kira abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam pada kira-kira abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Israel. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam di daerah Yerusalem pada permulaan abad pertama. Dan yang terakhir adalah kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di daerah Mekah dan di Madinah pada abad ke-6 Masehi. Dengan adanya kitab-kitab Allah ini, manusia dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah, mana yang bermanfaat dan mana yang mengandung mudarat. Untuk lebih memahami hal tersebut, perhatikanlah firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bilahu manittaba ridwanahu subulas salam yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri bi'idnihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Artinya, dengan kitab Allah, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan diisi-isinya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Pengertian kitab dan suhuf. Pengertian kitab dan suhuf. Al-Kutub adalah bentuk jamak dari kitab yang berarti sesuatu yang ditulis. Namun, yang dimaksud di sini adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada para rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidupnya. Adapun suhuf atau lembaran-lembaran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada rasul tetapi tidak wajib disampaikan atau diajarkan kepada umat manusia. Jadi persamaan keduanya adalah sama-sama merupakan wahyu dari Allah. Adapun perbedaan dari kitab dan suhuf yakni adalah yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab wajib disampaikan kepada umat manusia sedangkan suhuf tidak. Yang ketiga, kitab dibukukan sedangkan suhuf tidak. Dalam Al-Quran, kata kitab disebut tidak kurang dari 198 kali, sedangkan kata suhuf hanya 6 kali. Kitab Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi, waktu tahun 611 sampai 632 Masehi. Kitab Al-Quran merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada Nabi dan Rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Quran diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Firman Allah dalam Quran surah Ali Imran ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Quran kepadamu dan dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Lanjutnya, nama-nama kitab Allah Subhanahu wa taala secara detail. Yang pertama adalah kitab Taurat. Kitab Taurat diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam pada abad ke-12 sebelum Masehi. Nama Taurat berarti hukum atau syariat. Pada saat itu, Nabi Musa diutus oleh Allah untuk berdakwah kepada bangsa Bani Israel. Oleh karena itu, tepat sekali kalau kita meyakini bahwa kitab Taurat diperuntukkan sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Bani Israel saat itu. Adapun bahasa yang digunakan kitab Taurat adalah bahasa Ibrani. Yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam untuk bangsa Bani Israel atau umat Yahudi. Kitab ini diturunkan pada abad ke-10 sebelum Masehi di daerah Yerusalem. Adapun kitab ini ditulis dengan bahasa Kipti. Firman Allah SWT dalam Quran surah Al-Isra ayat 55.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina 'ala ba'di wa ataina Dawuda zabura. Artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain dengan kami berikan Zabur kepada Daud. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam pada permulaan abad 1 Masehi. Kitab Injil diwahyukan di daerah Yerusalem. Kitab ini ditulis pada awalnya dengan menggunakan bahasa Suryani. Kitab ini menjadi pedoman bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yakni kaum Nasrani. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Maryam ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inni 'abdullahi ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyya. Artinya, berkata Isa, sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Alkitab Injil dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan yang terakhir adalah Al-Qur'an. Kitab Al-Qur'an merupakan kitab yang diturunkan Allah kepada nabi dan rasul yang terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kitab suci Al-Qur'an diturunkan Allah sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Ali Imran ayat 3 tadi yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Nazala alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi wa anzala taurata wal injil. Artinya, Dia menurunkan Alkitab Al-Qur'an kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Isi kandungan Al-Quran adalah yang pertama, menjelaskan masalah akidah dan keimanan. Yang kedua, menjelaskan proses penciptaan alam dan manusia. Yang ketiga, menjelaskan kisah-kisah Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Yang keempat, menjelaskan hubungan manusia dengan manusia. Yang terakhir, menjelaskan petunjuk hidup, berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Fungsi dari Al-Quran: penyempurnaan kitab Allah sebelumnya. Yang kedua, sumber utama ajaran Islam. Yang ketiga, petunjuk dan pedoman kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Dan yang keempat, petunjuk dalam menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Terakhir adalah Nabi atau Rasul yang menerima suhuf. Selain menurunkan kitab-kitab tersebut di atas, Allah juga menurunkan suhuf atau lembaran kepada para Nabi terdahulu, yakni kepada yang pertama Nabi Adam alaihissalam menerima 10 suhuf, yang kedua Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, yang ketiga Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, yang keempat adalah Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf, dan yang terakhir adalah Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Sekian itu tadi penjelasan dari saya tentang materi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Jika ada kurang dan salah kata, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.